Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pertama-tama semoga Ananda dan kita sehat-sehat semuanya, diberkati oleh Tuhan. Pada pembelajaran kita hari ini adalah sambungan daripada minggu yang lalu, bahwasanya kita adalah umat ciptaan Tuhan yang tak bersyukur. Maka dengan itu anakku sekalian, perlu kita pahami bahwa selalu juga saya ingatkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan apapun itu, terutama pada pembelajaran ini, kita dahulu berdoa di dalam hati. Baik, kita masuk materi berikut. Manusia adalah citra Allah, maka Allah memberikan kemampuan dan juga mempunyai keterbatasan yang bermacam-macam bagi setiap orang. Allah telah memberikan hidup kepada manusia dan senantiasa menyelenggarakan hidup manusia itu melalui bermacam peristiwa dan pengalaman yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Hal ini dilakukan Allah agar hidup itu berjalan serta mendatangkan kebahagiaan bagi setiap manusia. Oleh karena itu, anakku sekalian, karena diberi kemampuan kepada kita yang bermacam-macam, beragam-ragam, maka perlu kita benahi dengan baik sejauh mana kemampuan yang kita miliki tersebut. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan kemampuan serta keterbatasan bagi setiap diri manusia. Selain itu juga Allah telah menyelamatkan kita melalui berbagai macam peristiwa. Jadi hidup kita ini adalah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah yang patut kita syukuri. Karena dalam situasi apapun Allah senantiasa terlibat di dalamnya. Artinya dalam situasi kegembiraan pun, waktu sehat pun, sakit pun, dalam keadaan apapun itu Allah tetap hadir di dalam kehidupan kita. Cuman sejauh manakah kita menanggapi kehadiran Allah dalam peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Dalam kehidupan manusia selalu ada kesenangan dan juga sebaliknya ada ketidaksenangan, ada sukacita, juga sebaliknya ada duka cita, ada kelebihan, ada kekurangan. Inilah kehidupan manusia. Keduanya ini silih berganti dalam setiap kehidupan manusia. Maka tugas kita adalah mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman, bahkan peristiwa-peristiwa yang kita alami tersebut. Karena dengan demikian manusia dibentuk menjadi pribadi yang dewasa. Hidup itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Maka selayaknya setiap orang harus bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan baginya. Bagaimanakah pandangan Kristiani tentang bersyukur atas hidup kita? Anak-anakku sekalian, boleh nanti dibaca sejauh mana orang bersyukur dalam hidupnya, yaitu dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ada ke-10 orang kusta di situ yang semuanya ditahirkan. Tapi berapa orangkah yang bersyukur kepada Tuhan? Nanti bisa dibaca di situ ya. Dalam kehidupan kita banyak sekali sesuatu yang pantas disyukuri. Akan tetapi umumnya manusia kurang mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Lihat dalam Lukas 17 nanti. Dikatakan di situ bahwa ke-10 orang kusta tersebut dikatakan sembuh, tahir semuanya. Setelah mereka meminta pertolongan kesembuhan daripada Tuhan, tahir di perjalanan. Namun yang kembali di antara ke-10 itu adalah hanya satu orang. Hanya dialah yang mendapat syukur. Hal ini sebanding karena 9 orang lagi tidak kembali mengucapkan syukur. Dari sini boleh anak-anakku lihat bagaimanakah manusia dulu dan manusia sekarang, bersyukurkah atau tidak
termasuk kamu sendiri. Apakah kamu bersyukur atau tidak dalam kehidupan? Bersyukur bukan hanya dalam hal-hal atau perkara-kara besar. Justru hal-hal yang sangat sederhana sekalipun kita harus perlu mensyukurinya. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak hal atau banyak perkara yang paling sederhana yang kita alami, yang kadangkala kita tidak pikirkan. Misalnya kesehatan, tiba di tempat yang kita tuju dengan selamat, tiba di sekolah dengan selamat, pekerjaan dapat diselesaikan, dia pun prosedur itu sangat sederhana. Menyantap makanan yang kita harapkan yang paling enak, tapi kita rasakan juga enak. Dan banyak sekali yang perlu kita syukuri dalam hidup kita ini. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka setiap orang harus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas perjalanan hidupnya selama dia melaksanakan kegiatannya mulai dari awal sampai akhir, bahkan sampai detik ini pun. Kita semua, terutama anak-anakku sekalian, terutama dalam kesehatan kita, orang mengalami banyak tantangan-tantangan dalam kehidupannya termasuk kesehatannya, tetapi kita merasakan kegembiraan dan sukacita, bahkan kesehatan kita alami berasal dari Tuhan sendiri. Maka selalulah kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Tulislah dengan baik dan perhatikan. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Salam sehat. Terima kasih.